Ini video khusus untuk para pemuja Roky Gerung yang menganggap dia adalah orang paling pintar di Indonesia. Bahkan fansnya sampai melabeli dengan julukan Presiden Akal Sehat. Padahal Roky itu tidak bedanya dengan seorang buzzer yang narasinya tendensius hanya untuk menyerang Jokowi dan keluarganya. Jadi bukan akal sehat, malah Roky ini banyak menunjukkan akal sesat. Berikut ini saya akan beberkan aslinya Roky Gerung ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh yang bisa mematahkan narasi sesatnya. Roky Gerung itu tidak fair dan penakut. Dia tidak segan-segan memotong pembicaraan, bicara kasar, minta stop, bahkan lari dari perdebatan. Oke, kita mulai dari Roky Gerung diskakmat oleh Anton Manurung. Saya Anton Manurung, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila. Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi, sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila, saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Tolong Pak, camkan Pancasila. Pidato Soekarno 1 Juni 1964. Oke, terima kasih. Ada banyak pertanyaan yang sifatnya saya carikan istilah ya, cemas dengan keterangan saya tuh. Kenapa takut mengatakan bahwa Bung Karno mengumpulkan, mengkompilasi pikiran-pikiran dunia lalu dituangkan dalam 5 sila itu? Tadi saya katakan itu tidak asli Indonesia. Demokrasi tidak asli Indonesia. Yang dimaksudkan Bung Karno itu adalah pergaulan dunia yang dihidupkan oleh kompetisi, oleh persaingan pikiran. Negara kita basisnya feodal, kan bukan asli Indonesia kan. Sampai sekarang masih feodal tuh. Jadi ide demokrasi itu, sebut aja ide sila keempat itu adalah hasil adaptasi Soekarno untuk dijadikan pegangan, bukan ideologi itu. Demokrasi itu bukan ideologi. Jadi kalau sila keempat ada demokrasi, lalu dianggap Pancasila itu ideologi, itu langsung bertentangan. Saat Roky Gerung mengatakan Pancasila bukan ideologi, ini jelas menunjukkan sesatnya narasi Roky Gerung. Karena jelas Pancasila adalah ideologi kita, ideologi bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dijadikan ideologi? Karena mencerminkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, sekaligus menjadi pedoman dan arah bagi kehidupan bernegara dan mewujudkan cita-cita nasional. Berikut ini Roky Gerung diskakmat Boni Hargens. Semua presiden Amerika berkampanye pertama di kampus, deklarasinya di kampus, menandakan bahwa politik itu adalah urusan mereka intelektual. juga debat di kampus. Yes. Dan daruh. Jadi konkretnya Bang Roky ini sebetulnya yang dilarang di kampus itu apanya? Saya nggak tahu dilarang. Karena fakta yang terjadi Pak Roky, yang dilarang itu adalah dukungan kampanye propaganda deklarasi kebangkitan Hizbut Tahrir, narasi khilafah. Gini ya, artinya gini loh, kalau itu sebuah gerakan intelektual, let's say, atau itu sebuah social movement, it's okay. Saya terangkan Kita bisa sebentar dulu. Berapa menit yang mau terangin? Dulu. Tunggu, kasih tahu berapa menit yang mau terangin saya? 1 menit saya bicara. Berapa menit? Sebentar. Bukan berapa menit supaya saya tahu. Sebentar dulu. 2 menit. Saya tendangkan 2 menit. Yang dipersoalkan selama itu kan ketika mahasiswa terlibat di dalam kampanye propaganda politik khilafah, politik Hizbut Tahrir. Dan ini dipersoalkan. Dan Anda mengatakan bahwa di situ demokrasi dipasung. Buat saya, parameter atau standar apa yang kamu pakai? Karena intelektual, dia akan bicara dengan netralitas akademiknya. Tetapi kan sejauh ini, Pak Roky ini tidak pernah netral. Saya terangin ya. Dan begini. Belum. Udah 2 menit. Ketika saya belajar filsafat, dosen saya Manyu Suseno mengatakan, semakin kamu mengerti filsafat, semakin kamu mudah dimengerti orang. Semakin kamu tidak bisa dimengerti orang, semakin kamu tidak mengerti filsafat. Dan saya pikir ini yang sering kali dibicarakan oleh Pak Roky. Sekarang saya tidak mengerti Boni ngomong. Bahkan Pak Roky sendiri pun dalam banyak kritiknya menurut saya tersesat di dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Coba lihat tadi, Roky berupaya mendistract atau mengganggu Boni Hargens dengan terus bertanya berapa menit Boni akan bicara. Padahal itu bukan substansi. Kalau fair, jangan mengganggu saat Boni bicara. Boni pun skakmat Roky dengan secara halus mengatakan, Roky sebenarnya tidak mengerti filsafat, karena bahasanya tidak dimengerti publik. Roky sengaja mempersulit bahasanya dengan menggunakan banyak istilah supaya seolah-olah dia sangat pintar.
Berikut ini Rocky Gerung di Skakmat Irma Suryani Caniago. Saya mau tanya, Pak Rocky Gerung ini pernah nggak jadi dekan? Ya, saya mau tanya, disiplin ilmunya apa sih sebenarnya gitu? Oh kayaknya semua bisa dia komentari seenak-enak udelnya ngomong di ELC ini dari saya pertama kali nonton, tapi nggak ada satupun yang menurut saya beliau ini lakukan secara fair. Karena dia menyerang pemerintah terus. Jokowi itu nggak ada baiknya di mata Pak Rocky Gerung ini. Dan menurut saya itu nggak fair sebagai akademisi, sebagai orang yang bisa dimintai pendapat oleh ILC agar publik tahu bahwa pendapat seorang akademisi itu seperti ini loh, ya, memberikan solusi bukan memprovokasi. Anda sebagai pengamat harusnya ya berdiri di tengah. Nggak pas Anda berkomentar seperti itu. Nggak pas Anda mewakili ILC untuk bisa ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, membangun Indonesia lebih baik. Karena yang Anda lakukan adalah provokasi. Saya setuju, sebagai akademisi harusnya Rocky netral dan memberikan solusi. Tapi ini narasi Rocky yang mengaku akademisi selalu memprovokasi dan selalu menyerang Jokowi secara tendensius. Berikut ini Rocky Gerung di Skakmat Hasan Nasbi. Kelompok-kelompok yang menjadikan Bang Rocky sebagai hujatul Islamnya mereka. Benar. Itu conclusion. Ya, benar. Dan saya tidak nikmati itu. Enggak, benar. Ini Bang Rocky ini lebih hebat daripada Snokogronye. Jadi kalau Snokogronye itu belajar di Mekah dulu, ya, belajar pakai jubah dan segala macam, baru kemudian dianggap sebagai hujatul Islam terhadap tuduhan begituan. Gitu. Nah, kalau Bang Rocky ini di WA tuh statementnya dia yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang seperti ini, yang dianggap Bang Rocky pakai baju saya ateis saja dianggap sebagai hujatul Islam kok gitu. Jadi jauh lebih hebat. Karena lebih hebat daripada Snokogronye, mungkin juga bahayanya lebih besar daripada Snokogronye. Orang ini nggak peduli mau sama agendanya mau nggak. Saya anggap Anda penista agama. Kelompok ini kan kelompok Islam politik. Islam politik ini kalau gambaran sederhananya, mereka tuh ke masjid itu bukan buat ibadah atau mendengar ceramah agama. Tapi mereka ke masjid itu untuk mendengarkan propaganda politik. Mendengarkan agitasi politik. Ya. Kalau dari masjid, dari tempat ibadah mereka mendengarkan agitasi politik, mereka pulang tuh dengan gagah. Dadanya busung, buncah, saya mujahid. Saya besok siap untuk berjihad. Kalau dia ke masjid, dengarnya ceramah tentang akidah, akhlak, ibadah, keluarnya loyo. Mereka jadi ke tempat ibadah mendengarkan agitasi politik, mau sholat, mau ibadah di jalanan. Oke, so apa pesan penting dari apa yang terjadi pada Ade Armando? Jadi ini adalah korban dari pembelahan sosial yang belum selesai. Ya, itu artinya ujungnya. Sama kayak pembelahan sosial di ruangan ini. Dan pembelahan tidak itu kunjung selesai. kita nggak tahu siapa. Jadi menyalahkan itu ke satu orang, ke Pak Jokowi, menurut saya itu justru yang jump in conclusion. Ya. Tapi ini kan pembelahan sosial ini siapa yang memulai? Ya, siapa? Nah, kalau kita merunutnya seperti berang kusut, mungkin kita nggak akan ketemu. Kalau nggak ketemu, tapi kita sama-sama menurunkan ego, kita nggak bisa seperti ini. Betul. Ya. Menurut saya kan yang diperlukan dalam konteks ruangan seperti ini cari solusi. Saya setuju dengan Hasan Nasbi. Rocky ini hanya dipakai kelompok Islam politik yang banyak pentolan ex-HTI dan FPI. Karena mereka punya banyak kesamaan, yaitu anti Jokowi. Padahal Rocky ini mengaku ateis, tapi dijadikan tokoh kelompok Islam politik. Berikut ini Rocky Gerung di Skakmat Prof. Renal Kasali. Kekacauan kita terjadi karena ketidakjujuran pemerintah. Jadi jangan mencurigai rakyat kalau pemerintah sendiri tidak terbuka terhadap semua informasi publik. Baik, sekarang dari saya. Oke. Saya minta klarifikasi. Anda mengatakan bahwa ALC itu oposisi. Kapan saya ngomong bahwa ada oposisi? Bahwa itu oposisi. Oke, saya terangkan sekarang. Oke, saya terangkan ya. Kenapa ILC itu oposisi gitu? Karena saya hanya bisa menyalurkan pikiran oposan saya melalui ILC. Jadi saya anggap ILC adalah saluran oposisi saya. Kenapa Anda bilang lagi bahwa ILC tempat Anda berbohong? Saya nggak bilang berbohong, tempat saya ngibul, lain dengan berbohong. Oke, ngibul kenapa? Apa maksudnya? Ngibul itu adalah kegembiraan orang supaya mengaktifkan suasana. Sekarang juga saya lagi ngibul. Baik Bang Arni dan saudara-saudara sekalian, saya tadi berharap ini adalah exercise dan pendidikan yang bagus buat masyarakat.
Nggak taunya kita cuma dikasih ngibul aja. Jadi saya pikir sia-sia saya dari tadi menyimak dan berpikir gitu ya. Tapi saya perlu ingatkan pada kita semua bahwa memang betul dunia ini dari awal sudah diciptakan dengan kebohongan. Itu betul kok ya. Bagaimana itu strategi iblis itu, hoax itu strategi iblis mau dipertahankan. Coba bayangkan bagaimana kita belajar itu Nabi Adam diusir ya. Ya, sudah dipintahkan dilarang makan buah kuldi. Kalau dalam Bible tuh apel itu satu pohon itu dilarang itu. Tapi iblis yang merasa lebih kuasa dari manusia itu kemudian membujuk dan membohongi Adam sampai Adam terusir. Ya, tidak bisa Adam istrinya dulu digoda karena dia merasa diciptakan dari api. Dia merasa lebih kuasa. Itu awal. Jadi bagaimana kebohongan sudah diciptakan. Kemudian kitab suci juga bicara, akhirnya akan ada apa? Ada Dajjal itu. Dajjal itu apa? Itu kan yang pura-pura baik kan? Jadi apa yang baik bagi manusia, itu adalah neraka bagi Tuhan itu. Itu neraka. Kita pikir itu baik, itu bagus, hebat begitu. Bebas kita, bebas sebebas-bebasnya. Individualisme dan sebagainya. Tapi akibatnya apa? Mari kita lihat bagaimana strategi iblis sedang memporak-porandakan dunia hari ini. Ini kan sekarang berkembang jadi teknologi. Ini juga ada masalah kompetensi dalam memahami karena kita tidak memahami itu. Mungkin juga bahasa Inggrisnya kacau. Ya, kalau kita baca benar-benar kita buka ini, makanya jangan buka Google bahasa Indonesia. Harus juga pakai yang cari bahasa Inggris sehingga muncul hoaxnya itu yang jelas gitu. Kamus bahasa Indonesia memang KBBI itu mengatakan hoax itu adalah berita bohong. Tapi kalau kita telusuri lagi kamus dalam sains itu jelas sekali kok. Itu adalah kebohongan yang dibuat. Kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Tujuannya jahat ini. Jadi kita jangan berpikir itu alami, wah itu adalah lucu-lucuan. Bukan, itu tujuannya kok. Ada orang sakit hati, ada orang yang tidak dapat tempat, ada orang yang terpinggirkan, ada orang yang tidak dapat bagian, ada orang yang dibayar. Hari ini bukan orang dungu yang dikelabui, orang-orang pandai, orang-orang yang ibadahnya baik usul dari hoax itu poinnya tuh. Jadi saya kira referensi harus ditingkatkan. Okay. Ya, kalau andanya persepsi tunggal, memang itu jadi bahaya memang. Anda harus baca referensi. Dengan referensi tunggal itulah jadinya seperti ini. Jadi ketahuan, Rocky ini banyak menyebar kebohongan di berbagai diskusi termasuk di ILC. Tapi dia coba memutar arti ngibul sebagai kegembiraan orang mengaktifkan suasana. Ini kan ngaco. Padahal dari KBBI, ngibul itu artinya ya berbohong, atau membohongi, atau tidak berdasarkan fakta. Saya setuju juga dengan Prof. Kasali. Rocky ini sebenarnya bacaannya terbatas, tapi sok paling pintar. Jadi inilah kedunguan Rocky. Jadi kata dungu yang dipopulerkan Rocky ini memang layak disematkan lagi ke dirinya sendiri. Berikut Rocky Gerung di Skakmat Pitra Romadoni. Ya. Masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks hukum. Bicara banyak hal termasuk pupu papa segala macam. Yang ya, adalah bagian dari agen. Pupu papanya siapa? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Ya, saya pesimis yang rasional. Anda... Iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu. Anda ngomong dong, sampaikan kepada publik. Siapa tunjukin? Oke, kita geruduk gitu loh sama-sama. Siapa? Saya ngomong sekarang ya. Periksa 8 kali itu dibahas di sini. Apa yang saya ucapkan? Periksa aja ya. Oke, cukup ya. Apa yang mau saya periksa? Anda yang sampaikan pupu papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua rakyat Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Ya, tidak, saya berbicara itu. Tunggu, saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan Rocky Gerung. Saya tidak bicara dengan Anda. Saya bukan. Loh, Anda jangan motong dulu dong. Kita belum selesai nih. Biar tidak menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini samar-samar. Saya punya bukti pemikirannya soal nanti ujung-ujungnya ke wakil presiden gitu. Terutama peran peradilan dalam merekayasa kasus lahirnya Pupu Papa. Oke, baik. Closing statement aja. Silakan Bu Rocky. Saya jawab pelanan ya. Tadi saya bilang sudah 8 kali saya ucapkan itu di forum ini.
Yang mana? Sudah 8 kali, cari aja. Oke. Siapa? Anda terang aja sampaikan di sini. Oke, lanjut. Oke. Ini berapa jam lagi nih kita menonton video-video Anda gitu? Oke, sudah 8 kali berarti sampaikan siapa? Oke, saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Oke. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Saya bicara 8 kali. 8 episode, Anda mau tunggu nggak saya ulangi? Saya akan nonton 8 episode Anda. Buang waktu buat saya gitu. Anda sampaikan aja simpel biar kita besok, oh ibu papa versi Rocky Gerung ini gitu loh. Oke, kalau begitu saya jawab aja. Kalau ada yang keberatan bisa membuat laporan hukum gitu loh. Oke, di ujung pembicaraan saya ini, closing statement saya sebutin, dengar dulu ya, oke? Oke, kita udah bicara semua hal. Dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Anda jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Ini termasuk video epic menurut saya. Karena kita bisa tahu Rocky itu memang hanya bermain kata-kata tapi isinya kosong. Pertanyaan sederhana dari Pitra tidak bisa dijawab sampai diskusi berakhir. Tapi narasi Rocky diputar ke sana kemari tanpa memberikan jawaban. Berikut ini Rocky Gerung di skakmat Budiman Sujatmiko. Dalam politik itu dua-duanya substansi dan esensi. Tapi Rocky tidak pernah mengkritik substansi. Dia hanya bermain di kata-kata. Dia bermain dari satu kata ke kata lain, beranak pinak ke kata lain. Yang itu derivasinya sudah sekian dan itu jauh dari realita. Contoh, ada nggak saya dengar Bung Rocky kritik soal dana kelurahan? Boleh saya kasih. Saya ingin dengar Bung Rocky kritik soal misalnya bicara soal revolusi industri keempat yang Oke, saya kasih kritik sekarang kalau mau. Tapi belum pernah kan? Sekarang saya kasih. Saya pancing kayak gitu. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Budiman di sini membongkar substansi dan gaya narasi Rocky Gerung. Rocky hanya bermain kata-kata, bukan data. Dia hanya liai bermain definisi dan retorika, tapi substansinya kosong. Berikut ini Rocky Gerung di skakmat Muhammad Kodari. Nah, yang menarik adalah setiap kali pemilu pasti yang namanya hitungan elektronik ini disoal. Tapi yang menarik juga tiap kali pemilu hitungan elektronik ini tetap ada gitu loh. Sementara ya ketika ini dipersoalkan saya jadi bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu, yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Coba saya interupsi kecil ya. Karena seolah-olah Kodari mau menerangkan, ini soal teknis mata-mata itu problemnya. Poinnya, kenapa ada jurisdik, ada kecurigaan terhadap soal ini? Menurut Anda? Ya karena kalah Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak kalah. Ya yang kedua, dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Entah misalnya nanti untuk masuk ke kabinet atau hal-hal yang lain. Itu jawaban yang pasti hadir. Setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik itu. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC. Setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang gitu loh. Itu berulang, tetapi apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun kelas berapa itu? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya, MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma. Bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka anggap terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk membenarkan. Bang, saya nggak mau masuk ke sana, Bang. Karena apa, Bukan, Bang? Kenapa you nggak mau masuk di situ? Bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan.
Nggak usah masuk di situ. Karena diskusinya Oke, buat saya bukan soal imajinasi. Oke, jangan Gini masuk loh, di Bang, situ. Gini. bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi, sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Oke. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Bang. Nah itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Termasuk juga soal belum. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya, jadi ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini, buruk muka cermin dibelah. Baik. Lagian ngapain di-impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi, nanti abang jelaskan ya, di DPR, di Mahkamah Konstitusi, nggak ada itu. Lagian ngapain di-impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Di sini Muhammad Kodari membongkar kelemahan Rocky Gerung itu hanya bermain asumsi dengan landasan imajinasi. Tapi ketika bicara data, dia kebingungan. Dan tidak elok di sini, Rocky karena merasa tersudut meminta Kodari berhenti. Rocky Gerung memang bolehlah paham filsafat, tapi soal ilmu lain belum tentu. Seperti hukum tata negara, sebenarnya Rocky Gerung tidak paham. Berikut ini Rocky Gerung di skakmat Andi Malarangeng. Bagi kita sekarang, kita bisa berdebat. Bebas kita berdebat. Termasuk Bung Rocky tadi, bicara tentang logikanya, walaupun saya tidak sependapat juga dengan Bung Rocky, karena bagi saya itu hipotesis Bung Rocky berdasarkan logika yang dikembangkan Bung Rocky. Tapi kan begitu kan, hipotesis ini harus diuji pada secara empirik terhadap, kalau saya, mari kita mengujinya secara empirik hipotesis Bung Rocky tersebut tentang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ada metodologinya juga untuk mengetahui perilaku kelompok kecil. Dalam sosiologi itu ada. Gini Andi, saya ulangi ya pelan-pelan ya. Kan yang diajukan di kita adalah variabel yang sifatnya politis bahkan itu. Kapan dia bisa dibuka sebagai data tuh? CIA itu baru buka datanya itu 25 tahun. Tetapi sebelum data itu dibuka, you reasoning, cara kita berpikir udah ada di Betul, itu sah. Tapi namanya hipotesis. Bukan soal hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan berdasarkan logika yang dikembangkan oleh seseorang. Nah, sebutkan itu dengan lengkap. Hipotesis yang ditopang oleh cara berpikir logis. Itu dasarnya. Tapi cara berpikir logis itu belum tentu merupakan kebenaran. Itulah sebabnya harus diuji secara empirik melalui data. Sekarang problemnya adalah bagaimana menguji empiris sebuah data yang sifatnya politis. Kapan data itu bisa dibuka coba? Ada metodologinya. Seperti apa? Dalam Chicago School tentang kelompok kecil ada metodologinya, mengetahui bagaimana perilaku kelompok kecil dan apa yang terjadi. Ada metodologi. Cuma apakah penelitian itu bisa dilakukan sekarang? Itu persoalan. Kalau belum bisa, jangan pakai otak. Kalau belum bisa dilakukan, jangan pakai otak. Boleh. Ya itu karena itu. Boleh pakai otak. Justru itu. Cuma namanya hipotesis, bukan kebenaran. Apapun, saya tidak bilang kebenaran. Saya bilang tadi, I'm doing guesstimation, guessing by estimation. Kalau itu hak Rocky. Yes. Boleh. Walaupun kita bisa berbeda pendapat. Boleh berbeda. Nah, begitu kan? Ini ya. Tapi gini nih. Cara membatalkan saya adalah pakai
counter logic, bukan pakai moral. Itu soalnya. Saya tidak menggunakan moral. Saya menggunakan juga saya berselisih metodologi. dengan. Nah, kalau dengan Roy saya tidak tahu, tapi saya menggunakan metodologi bahwa cara berpikir Rocky sah dengan cara logika yang dia pakai, tapi itu adalah hipotesis Rocky. Cara berpikirnya sah, tapi belum tentu benar. Betul sekali, karena belum bisa diuji pada empirik, pada data yang sebenarnya. Oke, reverse logicnya sama itu. Belum tentu benar artinya pasti salah. Belum tentu. Belum tentu salah. Hipotesis belum tentu benar, belum tentu salah. Justru itu jangan sebut belum tentu benar seolah-olah salah. Saya tidak mengatakan perlu ada tadi time lag-nya. Semua hipotesis perlu diuji. Kalau dia apakah dia sesuai dengan hipotesis nol atau tidak, kan begitu. Nah, selama dia belum bisa diuji, saya katakan ada metodologinya untuk menguji hipotesis Bung Rocky, yaitu dengan bergabung metodologi kelompok kecil. Karena kelompoknya cuma 8 kan. Dan kemudian bisa pertanyaannya apakah penelitian itu bisa dilakukan apa tidak sekarang ini atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, kita belum tahu. Data kan 65. Tapi selama itu belum bisa diuji, tidak bisa seseorang mengklaimnya sebagai kebenaran. Bukan soal sebagai hipotesis. Ya, gini nih, saya tidak melakukan truth claim, bukan truth claim. Tapi saya menduga di situ ada permainan yang tadi saya sebutkan, diam-diam disponsori supaya terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak utuh. Apa efek dari tidak utuh? Bagus pencitraannya kan? Kan itu dasarnya kan? Buat siapa? Buat publik internasional misalnya supaya dikatakan, ini mahkamah tidak saya kendalikan loh, buktinya ada dissenting opinion. Nah itu yang kita periksa pada satu waktu nanti itu. Sama seperti... Baik. Nah itu dugaan Rocky. Dugaan saya ini sesuatu dinamika biasa dalam kelompok kecil 8 hakim, yang 5 kemudian melakukan concurring, yang 3 dissenting. Dan itu juga biasa mewarnai. Ada kan sebagian memang orang tidak mau memilih Pak Prabowo. Itu nggak ada kan soal gini. Karena itu juga bisa tercermin dalam perilaku hakim. Iya itu kan begitu. Karena itu dugaan saya ini sesuatu yang biasa. Hipotesis saya begitu. Ini kocaknya Rocky, mau menyangkal bahwa narasinya hanya hipotesis atau dugaan semata yang belum tentu kebenarannya. Inilah Rocky Gerung, tetap ngotot walaupun salah. Berikut ini Rocky Gerung lari setelah kalah berdebat dengan Andi Aswan. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra paradoks, ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Bung Rocky Gerung meninggalkan forum ini karena gagal membangun argumentasi dengan kami ya. Dan ketakutan Jokowi phobia itu yang ingin dilempar oleh Bung Rocky tadi, bahwa misalnya ada pasangan 2029 yang disiapkan, seorang Gibran akan berpasangan dengan Jokowi. Ini kan pembodohan publik ini. Sayangnya dia udah meninggalkan forum ini ya. Nggak gentle juga saya lihat, karena harusnya kita berdebat, membangun diskursus yang sehat untuk memberi pendidikan politik bagi anak-anak bangsa, bagi adik-adik mahasiswa, bagi para aktivis muda untuk menempatkan alam berpikir yang clear dan tuntas, bahwa republik ini harus dibangun berdasarkan argumen-argumen hukum yang kuat, argumen politik yang kuat. Kita tidak dibodohi oleh kebohongan-kebohongan yang terus-menerus diulang, kemudian diyakini seolah-olah itu menjadi kebenaran pada suatu saat. Ini menunjukkan Rocky Gerung tidak mau narasinya kalah. Dia pengecut, hanya ingin didengar tapi tidak mau mendengarkan. Mentalitas pengecut yang lari dari diskusi seperti ini tidak layak dilabeli akademisi. Jadi itulah deretan sebagian bukti nyata bahwa Rocky Gerung itu dungu seperti yang dia sering katakan ke orang lain. Dia hanya lihat bermain kata, definisi, dan retorika. Tapi substansinya kosong. Berhadapan dengan data, dia pasti kelabakan. Narasinya lebih kepada provokasi dan propaganda daripada memberikan edukasi. Tapi aneh, di pendukungnya Rocky Gerung ini dianggap orang paling pintar di Indonesia. Jadi teman-teman, itulah penting kita melakukan kontra narasi. Karena orang-orang seperti Rocky Gerung ini tidak pernah lelah melakukan penyesatan. Salam kontra narasi.